tim teaching di kelas 6. Hari ini saya, besok Pak Dani. Kemudian saya atau Pak Dani, kita bergantian. Bisa ya dengar suara saya ya? Saya enggak terlalu keras ngomongnya, tapi harapan saya dengar. Jadi saya tidak mau seperti ini. Kita buat kesepakatan dulu di sini. Ini di kelas 6 ya. Kelas ya mau kelulusan. Kemarin papa sama mamamu diundang di sekolah. Terus ada juga yang ikut lewat Zoom. Yevanya berada di Kalimantan. Sedangkan yang kalian di sini yang berada di Surabaya. Jadi saya minta tolong dengan sangat ikut Zoom wajib. Halnya wajib di kelas 6. Kenapa? Karena di kelas 6 ini kelas-kelas yang rawan. Rawan apa? Karena mau menentukan kelulusan kalian. Misal nih, hasil belajarmu rendah. Bisa-bisa, saya juga infokan, minta tolong infokan ke teman-teman yang lain. Saya juga tidak pernah WA-an kan sama grup kelas ini. Saya baru pertama kali mengajar di kelas ini. Dulu kelas 4, mungkin hanya ketemu sama Owen, Eben, kemudian Nando, Melan. Itu. Hanya ketemu itu, yang lainnya juga tidak tahu. Lah ini pokoknya jangan sampai istilahnya, alah saya ngajar Pak Agus, alah saya ngajar Pak Dani. Siap-siap pokoknya. Saya tidak senang, tidak tertib, tidak disiplin. Itu tidak senang, benar. Saya kurang setuju. Jadi harapan saya meskipun melalui Zoom, tetap ikut. Kamera jangan dimatikan. Saya minta tolong kamera jangan dimatikan. Di kelas 4 pun saya juga menyampaikan, kamera jangan dimatikan. Kalau sampai dimatikan, tak remove. Tak remove. Kalau sampai dimatikan, tak remove. Terus misal Pak saya tidak punya seragam saya dicuci. Ya bilang, ngomong. Jadi saya matikan Pak dicuci. Ya ngomong Pak seragam saya pakai seragam ini dicuci. Buktinya tunjukkan ini Pak masih basah. Ya silakan, tidak apa-apa. Asal ngomong jujur. Terus kalau ada penugasan atau PR belum ngerjakan, ya ngomong apa adanya. Kenapa tidak ngerjakan? Alasannya apa? Itu ya. Terus, oh ya, kemarin saya mau menyampaikan ini terkait dengan ujian kelulusan UKK kemarin, ujian unjuk kerja dan karya, sudah disampaikan Bu Esther kemarin, yang tentang unjuk kerja dan karya. Sudah, Pak. Sudah. Nah, itu nanti dibagi beberapa kelompok, minimal 2 kelompok. Yang jauh bagaimana Pak? Seperti Yevanya ataupun Christian. Nanti kita kita fasilitasi yang jauh. Khusus untuk Yevanya sama Christian yang jauh loh ya, bukan yang dekat sini. Yang jauh, khusus yang jauh kita fasilitasi, kita pakai Zoom, kita bimbing dari jarak jauh. Jadi bisa ikut dengan maksimal. Terus saya tunggu sampai hari Jumat, besok hari Kamis ya, hari Kamis. Dipikirkan baik-baik, bakat kamu apa, kesukaan kamu apa, kemudian nanti bisa WA Japri ke saya, nanti akan saya kelompokkan. Orang tua, gini aturannya gini, saya akan tulis di chat, di chatting. Saya akan tulis di chatting gini. Jadi aturannya gini. Saya screen aja deh. Aturannya gini. Kelihatan di layarnya? Di layar HP-nya kelihatan apa enggak? Kelihatan, Pak. Oke. Untuk penulisannya dikirim ke Japri gini. Bakat atau kemampuan yang ada pada keluarga saya. Misal punya kakak, punya kakak, punya mama, punya papa. Kemudian gini. Ayah, misal nih, ayah bakatnya atau kemampuannya misal desain. Misal desain atau apalah. Kemudian ibu juru masak, misal. Kemudian kamu tuliskan nama kamu, misal di sini namanya Yevanya.
Yeva-nya, Yeva-nya saya tulis ya di sini. Yeva-nya misal di sini pandai seni, misal seni atau pandai membuat patung. Kemudian ada juga kakak. Kakak pandai juga seni dalam menggambar. Misal ini, saya butuh ini maksimal di hari Kamis. Di hari Kamis. Jadi ketikan di chat WA saya di Japri kalian, saya kan sudah masuk di grup kalian. Di chatting di WA saya, kemudian di apa namanya? Dikirim ke WA saya. Atau punya juga misal nih, kakek saya tuliskan di sini. Punya kakek. Kakek itu kerjanya di apotek. Apotek, pandai tentang obat-obatan. Ya silakan. Jadi bidangnya apa? Misal nih, ayah punya bengkel motor. Punya bengkel motor. Ketepatan nih, anaknya si Yevanya ini suka juga bongkar sepeda motor. Suka bengkel motor. Sudah suka yang berkaitan dengan bengkel motor. Ya enggak apa-apa dituliskan. Misal ibu nih pandai dalam hal elektronik. Elektronik, bisa juga pandai dalam hal menjahit, pandai dalam hal apa, silakan ditulis. Jadi banyak opsinya, jadi tidak hanya satu. Bisa misal tak tuliskan di sini. Saya tuliskan di sini namanya Owen. Di sini dia pandai, di sini misal pandai make up. Silakan ditulis. Silakan, tidak ada masalah. Pandai selain make up, pandai memotong rambut atau cukur rambut. Silakan. Atau pewarnaan kuku. Silakan ditulis. Atau pandai dalam apa, hal bakat apa, silakan ya. Itu bebas. Gimana Owen? Bisa ya dikirim ke saya. Pak Agus, saya dengan nama Owen Live, pandai make up atau mendandani perempuan. Ya, silakan. Gitu. Pokoknya membuat sebuah produk. Jangan produk yang ecek-ecek. Dalam arti ecek-ecek itu gini ya. Produk yang alah kecil kayak membuat jamu kan alah sudah banyak yang punya gitu loh. Pokoknya dituliskan bakat-bakatnya di sini ya. Pokoknya intinya dituliskan bakat-bakatnya di situ. Kemudian dikirimkan ke saya, akan saya sortir, akan saya kelompokkan nanti. Misal di sini juga saya tuliskan ya. Misal di sini. Bentar. Misal di sini bakatnya si keluarganya, misal Melan ya, keluarganya Melan. Ada ayahnya Melan. Ayahnya Melan ya, saya contohkan di sini. Itu punya sebuah toko elektronik, misal toko elektronik. Ya silakan, bakatnya di bidang elektronik. Terus ibunya Melan itu juga pandai menjahit. Misal, pandai menjahit. Ya silakan, enggak apa-apa. Kemudian si Melannya juga pandai make up. Ya silakan, selain make up bisa memotong rambut, bisa menjahit, ya boleh. Misal di sini. Kemudian kakaknya juga punya potensi di sini, kesenian. Nah, jadi bisa buat produk. Oh, ini nanti Melan tak kelompokkan sama Owen, misal ini. Berarti dalam kelompoknya Melan ada Owen. Jadi produknya nanti Owen keluarnya yaitu make up, ada yang didandani. Misal kelompoknya Owen ada Esther, ada Melan, ada katakanlah Gladys, misal ini contoh ya, misal. Kemudian di situ nanti praktek. Siapa yang sebagai sebagai orang di make up, misal Owen laki-laki di make up sama si Melan, di make up dikasih bibir, dikasih eyelash, dikasih itu. Terus kemudian gantian si Owen juga melakukan hal yang sama kepada Gladys, kepada kepada Melan juga sama. Terus ada lagi di sini. Ternyata yang memiliki bakat di sini ada Nando sama Eben. Misal Eben sukanya mengotak-atik barang atau apa. Si Nando misalnya pandai membuat kapal.
Eben yang buat motornya kapal, Nando yang desain bentuknya kapal. Nah, itu loh. Seperti itu. Terus ada lagi di sini Richard. Misal nih Richard jago dalam hal kesenian, buat patung. Buat patung, misal nanti menggambar patung, dibuat mahat patung, misal seperti itu. Terus dikelompokkan sama yang sepadan, misalnya sama Niko. Terus si Yevanya kan jauh di sana. Nanti ada opsi-opsi yang lain yang sesuai bakat sama minatnya Yevanya. Kiranya seperti itu. Niko, Nicholas, dinyalakan kameranya. Niko. Wah, ini saya yang gak suka. Tolong disampaikan ya ke Niko ya. Tolong disampaikan ke Niko kalau ikut lain kali tak telepon itu nanti. Tak telepon saya bilangin dinyalakan kameranya, tak remove kalau enggak. Bahkan, jadi itu ya, sampai di sini ada yang mau ditanyakan tentang pengelompokan? Sudah jelas? Pak, kalau bakatnya game itu nggak apa-apa toh. Satu-satu. Siapa? Nando. Gimana? Gimana, Nando? Game itu nggak apa-apa toh. Bakatnya apa? Bakatnya apa? Maksudnya gimana? Kan jelas. Saya itu sering main game, jadi bakat saya itu game. Game. Nggak apa-apa toh. Jadi nanti keluarnya sebuah produk loh. Sebuah produk, misal kamu bakatnya game, bisa membuat game, ya silakan membuat game loh ya, bukan main game, membuat game. Misal di situ ada nama Owen versus sama Niko. Buat game Owen versus Niko. Dalam hal apa? Balapan motor atau apa? Buat game, membuat produk. Di situ ada Eben yang pandai mengcoding komputer. Buat sebuah program-program. Nah itu nanti bisa satu kelompok. Dan game itu nanti bisa dijual di online, bisa dijual di itu, boleh. Itu nanti boleh. Ya, paham ya maksudnya ya? Bukan main gamenya tapi buat game. Kayak buat game ular-ularan. Itu hebat tambah. Keren itu. Tapi jangan kayak gini. Tapi sekarang cek. Rusak Pak, mikrofonnya Owen. Teleponnya nggak bisa dia, Pak. Oh iya, di chat aja, di chatting aja. Bakatmu apa? Di chat. Di chatting aja, bakatmu apa? Saya ingin tahu bakatnya satu-satu. Saya ingin tahu apa sih bakat dan minatnya apa. Saya tanya Nando dulu. Do apa Do bakat dan minatmu Do? Hanya game saja? Banyak Pak, sablon. Lah nanti dituliskan kayak yang tak share tadi ya. Yang baru datang saya akan share gini ya. Yang baru datang ini. Jadi ditulis. Jadi bisa dua-duanya ya Pak ya, dipilih. Iya, makanya itu ditulis yang banyak. Misal bakatnya apa? Bakatnya di sini kakek sukanya apotek. Apa punya kalian di apotek. Kemudian ayahnya di bengkel motor. Kemudian ibunya pandai menjahit atau pandai dalam hal elektronik. Katakanlah ibunya siapa namanya? Alek. Pak, ibu saya itu pandai membuat radio loh, bisa membuat radio. Oh, keren. Ya enggak apa-apa, silakan. Dituliskan di sini. Dituliskan di sini. Ya, dituliskan di sini, nanti dicek. Kemudian si Owen, kayak tadi Owen, pandai make up. Pandai make up. Ya silakan ditulis. Selain make up, dia juga pandai memotong, dia juga pandai gambar. Ya, pandai gambar. Saya tuliskan di sini gambar. Gambar yang seperti apa itu? Nah, boleh silakan. Kemudian juga bakatnya pewarnaan kuku itu. Bukan bakat makan loh, Owen. Bukan bakat makan loh, Owen. Ya, bakat makan semuanya bakat loh. Terus kalau Alek, kira-kira bakatnya apa, Alek? Alek sendiri, keinginan atau bakatnya apa? Desain grafis aja, Pak. Desain grafis. Oh iya. Selain itu nanti tulis yang banyak, sebanyak-banyaknya ya. Sebanyak-banyaknya. Oke, sebanyak-banyaknya. Jadi tidak hanya satu. Richard, bakatnya apa, Richard? Richard? Apa, Pak? Bakatnya apa? Oh, Pak. Suara ibu besar, kaget saya. Bakatnya apa, Cat? Pengusaha, Pak. Apa? Laptop.
Laptop. Nggak kedengeran. Apa, Cat? Yang keras, Cat. Membuat, Pak. Membuat Pak On ya di Jocet. Oh, membuat patung. Ya, gitu. Menggambar, membuat patung. Owen bakatnya nyanyi dan bisa sedikit bahasa Inggris. Itu dijadikan produk apa? Kamu mau? Misal nih, ternyata si Eben sama Nando sudah buat sebuah produk. Kamu yang nyanyikan. Hai teman-teman, inilah saya membawakan lagu yang berkaitan dengan produknya mereka berdua. Masa ya gitu? Kan enggak. Jadi bentuknya produk ya. Bentuknya produk buat seperti produk. Misal buat sanitizer, hand sanitizer dicampur ini lah buat produk, kamu yang ngomong nanti gitu, maksudnya gitu ya. Ada dikasih job-job masing-masing. Kemudian kalau Melan, apa Melan? Apa Melan? Nyanyi, gambar. Menyanyi, menggambar, oke. Nanti tulis yang lain ya. Terus Esther. Oh, saya pandai membuat pisang keju, Pak. Keren. Apa Melan? Oh, Melan, sangat maaf, Esther. Apa Esther? Mesti kebalik saya ini. Ayo. Apa ya? Saya enggak tahu bakat mau apa. Potong rambut Itu rambutnya Awan dipotong itu. Gundul itu. Apa ya? Apa? Kalau apa itu namanya? Bakatnya kayak masak gitu boleh nggak? Oh, masak. Ya. Tapi ya jangan hanya masak ya, yang lain. Oh iya. Yang lain juga. Kira-kira apa selain memasak? Berarti kalau masak berarti jadi kokilan. Kalau Eben apa, Ben? Belum tahu, Pak. Ya saya bakatnya Ini musik sama apa ini loh. Benak-benakin ini loh, Pak. benak-benakin apa? Benak-benakin itu gini. Biasanya kan gini. Perbaiki. Oh, perbaiki ya. Perbaiki apa? Ya komputer terus listrik. Keren ya, berarti masuk elektro itu nanti. Elektro. Berarti kelistrikan, paham. Oke, terima kasih. Kalau Gladys tadi belum tak sebutkan ya. Gladys bakatnya apa? Nggak tahu sih, Pak. Akhir-akhir ini suka make up sama suka dengerin musik. Oh, make up. Itu nanti ada yang di make up loh ya. Kalau satu kelompok sama Owen bisa di make up itu. Ya, Owen ya. Ini hanya contoh loh, Wan. Bukan serius loh ya, hanya contoh, bukan serius loh. Terus Niko. Ya, Pak. Saya ingin tahu wajahnya, sudah lama enggak kelihatan saya. Diarahkan di wajahnya. Diarahkan di wajahnya. Kamera di grup atau di WA yang baik, yang sopan, karena di situ ada orang tua. Di situ ada orang tua, ada papa, ada mama dari teman-teman kalian, ada papa kamu sendiri, ada mama kamu sendiri. Lah nanti nek kamu nggak sopan, misal nih, kata-kata kasar dibaca sampai orang tua temanmu. Loh, kok ini kok kelas 6 nih kok nggak patut ini kalimatnya. Itu ya. Saya tunggu hari Kamis dikirim ke saya. Esther, paham? Yang baru bergabung. Kirim yang tadi ya, Pak? Ya, tulis yang tadi. Itu Kakek, masih belum, Pak. Belum paham. di- Nanti saya tanya Gladys. Ya, tulisnya di mana, Pak? Di sini. Nulisnya ini saya buka lagi ya. Di chat. Tulisnya di WA pribadi saya. Kenapa kok di WA pribadi? Supaya saya bisa memfilter. Kalau di WA grup, nanti ketumpuan teman-teman yang lain. Jadi bisa saya baca satu-satu, dituliskan di WA saya. WA di nomor HP saya. WA nomor HP saya. HP saya. Ya, Pak. Oke. Ya, Pak. Ini. Jadi ada kakek, ada nenek, ada ayah, Pak. Ayah saya keluar kota, tidak pulang-pulang. Jadi di rumah cuma ada ibu. Hanya ibu aja. Ya enggak apa-apa. Hanya ibu saja. Misal, Pak. Misal nih, Pak, kakak saya pandai membuat pesawat. Hebat. Ya enggak apa-apa. Kertas. Enggak apa-apa dilanjutkan. Pandai buat pesawat, Pak. Keren, nanti tak kelompokkan nanti.
Terus ternyata di rumahnya di Esther, misal nih, Pak, di rumah saya hanya ada mama, kakak, sama adik saya yang kelas 2 SD. Ya wes, yang mana yang kira-kira yang bisa potensial? Misal adikmu Esther yang kelas 2, siapa? Daniel ya? Iya. Bisa Ya. bantu. Ternyata Daniel itu pandai membuat kapal. Ya enggak apa-apa, diikut sertakan. Ya, itu. Iya, Pak. Oke. Jadi nanti kelas 6-nya dia itu Kak ujian ya, Pak ya? Tetap ada nanti, ini kan ujian akhirnya kan UKK, unjuk kerja dan karya. Tapi nanti ada juga penilaian semesternya, penilaian semester ada, ulangan semester ada di kelas 6. Jadi nanti gini, tak contohkan lagi ya. Nandu, misal satu kelompok, Nandu, Alex, sama Eben. Aku mau Owen, ya tak kelompok nombok resek untuk hari ini. Jawaban ya. Ini ada Eben, Nandu, sama saya sebagai dokumentasi. Itu dituliskan atau divideokan. Terus setelah berjalannya waktu, ternyata pesawatnya itu sudah berhasil. Kalau sudah berhasil, Alex tetap memvideokan. Yang terbangkan Alex, kemudian divideo sama Eben. Kamu Alex ngomong, ini adalah pesawat kami yang berjudul NEA. NEA itu kepanjangannya Nando Eben Alex. Nah, pesawatnya berjudul NEA. Kepanjangan dari Nando Eben Alex. Itu ada logonya nanti. Misal logonya bebek. Misal logo pesawatnya gambar bebek. Misal logo besarnya gambar bebek. Terus itu didokumentasikan tetap. Lah di situ nanti diuji coba. Kalau berhasil siap dipresentasikan orang 3. Di depan orang tua, di depan guru, di depan masyarakat sekitar. Tapi yang ngomong itu cuma Alek aja loh, Pak. Semuanya, enggak hanya Alex. Cuma ini Nando. Nando yang ngomong. Saya ingin ke toilet, Pak. Iya, silakan. Bakalan Nando Alek yang ngomong, kabur. Eben yang ngomong. Jadi enggak hanya ke Alex aja, semuanya ikut ngomong. Misal di bagian Nando, oh saya itu desainnya pakai Photoshop, Bapak Ibu. Saya desainnya pakai Photoshop. Gambarnya tak kasih bebek, kenapa? Karena bebek itu bisa terbang. Dan pesawatnya jatuh di air, nanti bisa renang juga pesawatnya. Nah makanya tak kasih gambar bebek. Gitu loh itu. Tadi cepet. Ya, terus si Dan bisa Eben ngomong. jelaskan yang bagian elektroniknya. Ini elektronik ini saya ciptakan biar tahan air. Biar kalau kemasukan air enggak konslet, enggak kebakar. Nah, itu menjelaskan seperti itu. Paham toh gambarannya? Paham. Terus kelompok berikutnya ada Nico, ada Owen, ada Richard. Misal lagi, ternyata mereka membuat kapal. Ya, mereka membuat kapal layar, bukan kapal terbang ya. Tadi kan kapal terbang, membuat kapal layar. Si Richard bagian desain, si Nico bagian perakitan mesin. Si Owen ngapain? Si Owen bagian mendayung, nyoba kapal di sungai. Kalau kapalnya tenggelam, Owen nanti yang tenggelam. Itu kan? Ya. Iso. Saya hanya bercanda. Wah, nek kamu mainan tak remove lo ya. Nek mainan tak remove lo ya. Gitu ya. Jadi setelah kapalnya terbuat, nanti dicoba di sungai. Misal yang nyoba Nico, misalnya mendayung di sungai. Ternyata kapalnya bebannya terlalu berat. Kemudian diperbaiki lagi. Ternyata yang belakang lebih berat. Owen yang naik ke depan sebagai pemberat depan. Nah itu biar enggak tenggelam. Nah, terus juga pakai mesin yang seperti kapal boot itu loh. Nah itu misal seperti itu. Jadi banyaklah produknya. Terus kelompok lain, misal kelompok lain ada Esther, ada Gladys, ada Melan. Ternyata dia sama-sama bakatnya ke salon kecantikan. Bakatnya di salon kecantikan. Ternyata dia besok, Pak, saya cita saya pingin membuka salon kecantikan. Jadi nanti orang-orang yang jelek-jelek tak permak biar jadi cantik, biar banyak yang suka. Misal rambutnya yang misal rambutnya kurang lurus, diluruskan. Terus mukanya yang enggak cantik, misal kurang cantik, di facial, dikasih bedak atau segala macam, kemudian jerawat-jerawatnya yang besar-besar di hidung dipites, dikeluarkan, misal nih seperti itu, supaya nanti keluar dari salon kita mereka cantik, Pak, dan nanti yang lihat cowok-cowok itu pada suka.
Keren. Misal itu. Tuh. Terus disemir rambutnya yang luar ini disemir warna pink, katakanlah gitu. Karena saya mau ikut namanya audisi Blackpink, misal. Jadi ya seperti itulah intinya. Ya? Iya, Pak. Oke. Ternyata Esther pandai memotong rambut, dipotong ngawur. Gundul baru kamu diprotes sama orangnya. Ya, harus dipelajari itu, harus dipelajari perlahan-lahan. Terus Iya, Pak. Evanya, Pak, saya kalau makanan bagaimana? Kalau makanan jangan. Nanti kalau dikirim lewat pesawat, lewat kapal, 1 minggu ke sekolah sudah baunya busuk. Tahu. Iya. Jadi ada alternatif lain. Misal nih buat cindera mata. Misal nih buat cindera mata, buat seperti oleh-oleh atau kado. Misal buat souvenir kayak buat mainan anak-anak, kemudian dikasih mika, kemudian di situ dikasih gambar, kemudian dikirim ke sekolahan. Oh, ini hasilnya Yevanya. Terus presentasinya bagaimana, Pak? Kamu bisa lewat Zoom. Presentasinya bisa lewat Zoom. Selamat pagi, teman-teman yang saya cintai, misal gitu. Ini saya membuat sebuah produk, di sini ada gambar, kemudian di sini ada mika. Lah ini saya buatnya dengan papa, dengan adik, saya berkolaborasi, saling membantu. Akhirnya produk ini selesai dengan hasil yang bagus. Itu nilainya. Nilainya di situ. Oke, jadi nilai kelulusanmu ya berada di situ. Oke ya, siap ya, ikut ya. Niko, Iya, Pak. dinyalakan kameranya. Oke, Pak. Ya, siap. Thank you. Oke. Kita lanjut di buku tema. Temanya tema 7, halamannya saya kurang tahu ini karena sama Bu Esther ya kemarin, saya kurang tahu. Halaman 1. Halaman 1. Pertama, Pak. Halaman pertama. Ya, saya akan secara singkat saja ya menjelaskan secara singkat. Nanti saya minta tolong Nando yang membaca ya. Bentar, Pak, saya ngambil dulu. Ya, saya tunggu waktunya 1 menit. Richard Hartono, ada Alex. Halaman berapa, Pak? Halaman 1 ya, betul Do ya. Ini saya pakai buku guru soalnya. Halaman Beda halamannya. 1. Khawatirnya beda halamannya. Ternyata siswa kelas 6 ini banyak juga sih. Ada yang belum ikut siapa? Di sini Nathan, terus siapa lagi? Valen. Erik. Steve. Kalau yang saya tahu, Will Steve itu pakai wifi. Ya, Rio. Halaman 2, Pak. Ya, Setiap komunitas atau kelompok pasti memiliki pemimpin. Sebuah negara dipimpin oleh presiden, provinsi dipimpin gubernur, serta kabupaten atau kota dipimpin oleh bupati atau wali kota. Dalam lingkungan terkecil, setiap komunitas pasti memiliki pemimpinan. Dalam keluarga, seorang ayah biasanya bertugas sebagai pemimpin. Dalam keluarga, seorang ayah memiliki tugas penting. Mencari nafkah, menghidupi keluarga merupakan tugas utama seorang ayah. Selain itu, utama seorang ayah memiliki berbagai aktivitas lainnya yang berkaitan dengan keluarganya. Seperti gambar di atas, seorang ayah harus menjadi pendengar atas berbagai masalah dalam keluarganya. Selain itu, ayah harus mampu mencari solusi atas permasalahannya. Yang muncul sosok ayah merupakan pemimpin dalam keluarga. Oleh karena itu, seorang ayah pasti memiliki kebijaksanaan, keberanian, dan kepintaran. Sebagai generasi muda, seharusnya kamu mempersiapkan diri untuk belajar sebagai pemimpin pada masa depan. Ya, Pak. Oke, terima kasih. Itu ya, setiap komunitas pasti memiliki pemimpin. Di kelas 6 ini kira-kira yang cocok jadi pemimpin ada enggak? Jadi ketua kelas yang di kelas 6 ini kira-kira siapa? Ada enggak? Nggak tahu. Enggak tahu, belum tahu. Kira-kira yang cocok menurut pendapat kalian Nggak tahu, siapa? Pak.
Menurut pendapat kalian selama kamu berada di kelas 1 sampai kelas 6 Iya, kira-kira siapa? Ada enggak kira-kira yang cocok mimpin? Apakah Owen cocok mimpin di kelas 6? Nggak ada. Oh, enggak ada. Enggak ada. Oke. Terus kita lanjutkan. Yang A, saya minta tolong Nggak ada, Gladys saya minta tolong Gladys membacakan Saya yang izin A. ke toilet, Pak. Ya, silakan. Yang A itu menemukan informasi penting. Menemukan informasi penting teks pidato. Pidato dilakukan oleh seorang pemimpin atau seorang yang dianggap penting di suatu lingkungan. Pernahkah kamu mendengarkan pidato dari pemimpin di lingkungan tempat tinggalmu? Pidato merupakan pengungkapan pikiran dalam bentuk kata-kata yang ditunjukkan kepada orang banyak. Orang yang melakukan pidato tersebut sebagai orator. Pidato yang baik harus memuat. Pertama, tema pidato. Yang kedua, pembicara yang menyampaikan pidato. Ketiga, pendengar yang dituju dalam pidato serta tempat berlangsungnya pidato. Pidato membuat informasi yang ingin disampaikan kepada pendengarnya. Informasi yang terdapat dalam teks dapat disajikan dalam bentuk peta pikiran. Peta pikiran adalah diagram yang digunakan untuk menyampaikan informasi penting. Melalui peta pikiran, isi teks pidato dapat dipahami dengan mudah. Oke, terima kasih. Yang Saya bawah bacakan. Enggak usah, saya bacakan yang bawah lanjutnya ya. Jenis-jenis pidato yang bawahnya pidato pembukaan atau seremoni. Dalam bahasa Inggrisnya Master of Ceremony. Biasanya dalam suatu pernikahan, acara pernikahan itu ada pembukaan. Kalau enggak salah ya, pidato sambutan ini kayak yang kemarin waktu kamu ikut Zoom. Misal pembukaannya yang setelah dibuka acaranya, sambutannya dilakukan oleh yang pertama Bu Erlin kalau di sekolah kemarin waktu ikut Zoom kamu. Terus ada Bu Nancy, itu sambutan. Kemudian pencerahan, pidato pencerahan. Pencerahan itu ketika setelah sambutan dibuka, baru masuk ke materi selanjutnya itu pencerahan. Bertujuan mengarahkan pendengar. Kayak ini tadi, misal kemarin tentang UKK. UKK itu dilaksanakan pada bulan Februari sampai bulan Mei. Sebelum melaksanakan UKK, siswa harus digali potensinya, bakatnya apa, minatnya apa, orang tuanya bakatnya atau minatnya apa, potensinya apa. Terus setelah itu dikelompokkan. Setelah dikelompokkan, barulah melaksanakan kegiatan tadi. Setelah melaksanakan kegiatan tadi, barulah presentasi itu ya, pencerahan. Kemudian pidato laporan. Laporan itu merupakan berisi tugas atau pekerjaan atau kegiatan lainnya. Kemudian pidato pertanggungjawaban. Kemudian ada juga pidato peresmian. Langsung baliknya. Baliknya saya minta tolong Melan dibacakan kampung tematik di Kota Tangerang. Headsetnya dikat. Oke, sip. Kota Tangerang. Selamat pagi Bapak dan Ibu serta para pemuda kampung Tanah Tinggi Kota Tangerang. Selamat datang pada acara peresmian kampung tematik. Tidak lupa saya melakukan selaku Ketua Karang Taruna Kampung Tanah Tinggi mengucapkan terima kasih kepada Wali Kota Tangerang sebagai Kepala Desa Tanah Tinggi atas kehadirannya dalam acara ini. Bapak, Ibu, serta pemuda kampung Tanah Tinggi yang berbahagia, saya sangat mengapresiasi kerja Bapak, Ibu, dan pemuda yang telah mempercantik kampung Tanah Tinggi sehingga layak disebut kampung tematik. Bapak, Ibu, serta pemuda kampung Tanah Tinggi yang saya banggakan, upaya menjadi kampung Tanah Tinggi tidak berhenti di sini. Saya memiliki beberapa program lainnya yang mewujudkan kampung Tanah Tinggi menjadi kampung tematik. Pertama, program Kampung Seni Mural. Dinding tembok di setiap lorong jalan kampung akan digambari agar tampak lebih
estetis. Estetis. Oke, saya lanjutkan. Terima kasih, Melan. Saya lanjutkan. Kedua program Kampung Warna-Warni, setiap genting dan tembok rumah warga akan dicat dengan warna yang berbeda. Bapak, Ibu, serta para pemuda Kampung Tanah Tinggi, yang saya sayangi, marilah kita bekerja sama dan bergotong royong. Bapak, Ibu, serta pemuda Kampung Tanah Tinggi yang berbahagia, demikianlah sambutan yang dapat saya sampaikan. Nah, itu adalah salah satu pidato. Jadi diawali dengan selamat pagi. Misal ini kepala sekolahnya, misal nih kalian punya sebuah sekolah, misal Eben jadi kepala sekolahnya, kemudian Owen jadi wakil kepala sekolahnya, kemudian Alex jadi gurunya, siswanya ada Gladys, ada Niko, ada Melan. Kemudian sesi yang pembawa acaranya saya. Yang terhormat Bapak Eben selaku kepala sekolah SD sekian. Kemudian yang terhormat Bapak Owen yang saya hormati, Bapak Ibu guru yang berada di tempat seperti itu. Kemudian menjelaskan alur ceritanya. Itu salah satunya di situ. Kemudian yang nomor 2 itu adalah salah satu contoh peta pikiran. Salah satu contoh peta pikiran seperti ini. Saya bisa ditulis ya nanti ya. Salah satu contoh peta pikiran ini adalah peta pikiran. Bentar. Ini di sini ada kotak ya. Kemudian terus di sini ada pokok pikirannya. Kemudian di sini ada kotak lagi. Kemudian kotak, kemudian di sini ada kotak lagi, di sini ada kotak. Nah, di sini intinya kampung tematik di kota Tangerang. Ini ya, ini intinya di sini. Terus kotak yang pertama, pertanyaannya di sini. Wan, kamu nekan apa, Wan? Terus di sini, siapa pembicara dalam pidato? Kira-kira siapa pembicara dalam pidato? Ada yang tahu enggak? Yang ngomong tadi tuh, Pak. Siapa? Alek. Mungkin. Alek. Bukan. Yang pembicaranya adalah Ketua Karang Taruna Kampung Tanah Tinggi. Ini ya, bisa ditulis jawabannya. Tak cek loh ya, ketika kalian bimbingan, bukumu itu tak suruh bawa, sampai gak ngerjakan ya siap-siap kok. Nilai ini berdampak pada nilai loh ya. Bentar, Pak. Ya, karena ada kesempatan untuk bertemu kalian, tak cek pokoknya. Gak percaya saya kamu ngerjakan di rumah soalnya. Tak cek gitu nanti. Ya Wan ya. Terus yang nomor 2, siapa pendengar dalam pidato? Yang mendengarkan dalam pidato adalah Wakil Wali Kota Tangerang, Kepala Desa Tanah Tinggi, dan seluruh warga Kampung Tanah Tinggi. Jadi ini ya untuk nomor 2, yang nomor 2-nya. Ini ya. Berikutnya yang nomor 3, apa tema pidato? Tema pidatonya yaitu tentang gotong royong
menuju kampung tematik. Berikutnya bagaimanakah sikap kepemimpinan pembicara dalam pidato? Teladan ya, pembicaranya teladan. Teladan itu bisa dicontoh, kemudian memiliki cita-cita untuk memajukan daerahnya, menghargai pekerjaan orang lain. Berikutnya yang terakhir di sini. Di manakah pidato dilaksanakan? Di manakah pidato dilaksanakan? Di Kampung Tanah Tinggi, Kota Tangerang. Sudah, Pak. Oke, kalau sudah terima kasih. Kita lanjutkan yang nomor 3. Nomor 3 itu kumpulkan hasil pekerjaanmu. Lah, ini kamu ngumpulkan, bawa buku temanya waktu bimbingan kelompok. Jadi buku temanya itu dibawa, gurunya yang ngecek, saya atau Pak Dani yang ngecek buku tugas kalian. Saya enggak minta muluk-muluk kamu ngerjain yang susah-susah, enggak. Saya butuh kamu tanggung jawab aja sih. Tuh. Tema 6 juga dibawa ya, Pak? Tema 6 boleh, tema 6 dibawa. Dibawa kapan, Pak? Bawanya waktu kalian sudah ada jadwal bimbingan. Kalau sudah ada jadwal bimbingan, kira-kira kalau bimbingan kamu boleh enggak datang ke sekolah? Luki aja boleh kok. Eben mana Eben? Hilang. Keluar. Ya Pak, apa? Kalau bimbingan di sekolah itu bisa hadir apa enggak? Ebennya nggak ada, Pak. Oh, Ebennya enggak ada. Wan, Eben kemana, Wan? Keluar paling. Keluar, Iya. Pak. Oh, sinyalnya. Wan, Eben mana, Wan? Di chatting, tulis chatting. Oh, Wan. Oh, lagi ke kamar mandi. Kok ditulis seperti itu, Owen? Nggak sopan nih. Tak remove kamu, bro. Oke, kita lanjutkan. Yang halaman baliknya yang
nomor itu loh, yang ada, maaf, yang ini loh, pada pembelajaran tema 6. Saya minta tolong dibacakan sama Esther. Esther, kita merespon suara saya. Yang halaman bawahnya, kaitan antara perubahan tubuh dan masa pubertas. Iya, Pak. Ya, minta tolong dibacakan. Sudah? Yang berkaitan antara perubahan tubuh masa pubertas ya, Pak? Betul. Oh ya, Pak. Sebentar, Pak. Iya, Pak. Sebentar, Pak. Siapa? Pada perkembangan di tema 6, kamu telah mempelajari masa pubertas, yaitu suatu masa di antara masa anak-anak dan dewasa. Masa ini ditandai dengan terjadinya perubahan fisik, psikologis, serta aktifnya alat perkembangbiakan. Cobalah membuka kembali catatanmu untuk mengingat tanda-tanda masa pubertas tersebut. Perlu diketahui bahwa tahapan pubertas sangat berkaitan dengan kemampuan manusia untuk berkembang biak. Proses perkembangbiakan manusia dilakukan melalui perkawinan dan dengan cara melahirkan. Cara ini terlebih dahulu didukung oleh berfungsinya organ perkembangbiakan yang terjadi pada masa pubertas. Meskipun pada masa pubertas, organ reproduksi telah siap, proses perkembangan tidak bisa dilakukan secara langsung. Manusia harus memperhatikan nilai-nilai agama, yaitu proses pernikahan, melestarikan keturunan tanpa melalui proses pernikahan, merupakan tindakan tidak bermoral. Ya, yang harus dihindari. Oleh karena itu, kamu yang sudah mengalami masa pubertas harus berhati-hati dalam bergaul dengan lawan jenis. Kamu sebaiknya bergaul dengan lawan jenis dalam batas yang wajar. Hindarilah pergaulan bebas dan aktivitas yang menjurus ke pergaulan bebas, seperti berdua-duaan antara laki-laki dan perempuan. Hindari tontonan, bacaan, dan hiburan yang tidak luhur, dan selalu mendekatkan diri kepada Tuhan dengan cara beribadah. Selanjutnya, bagaimana proses perkembangbiakan manusia dalam tinjauan ilmu pengetahuan. Perkembangan biakan manusia diawali dengan peleburan antara sel kelamin jantan yang dihasilkan dari laki-laki dengan sel telur yang dihasilkan dari perempuan. Peleburan sel telur dan sprema disebutkan perubahan. Hasil pembuahan tersebut sigot berkembang menjadi embrio yang tertanam di dalam rahim ibu. Di dalam rahim, embrio berkembang menjadi janin. Jadi akan memperoleh makanan dan oksigen dari tubuh ibu melalui plasenta yang dihubungkan oleh tali pusat. Oke, cukup. Terima kasih, Esther. Sudah dibacakan ya. Ya, Pak. Jadi gini, proses perkembangbiakan manusia itu melalui perkawinan. Setelah kawin, terjadilah proses perkawinan tadi, di mana sel kelamin jantan bertemu dengan sel kelamin betina. Terus setelah dibuahi, makalah jadilah kamu ini, jadilah seorang anak. Nah, pada masa pubertas, khususnya di kalian, itu biasanya di umur 11, 12, 13, bahkan 10 tahun sudah mulai keluar masa pubertasnya. Kalian di sini umur berapa sih? 14, Pak. 14. Nah, itu berarti sudah pubertas. Jadi masa pubertas itu ditandai, mungkin pernah dijelaskan Bu Esther ya, masa pubertas itu untuk yang laki-laki ditandai yang pertama mimpi basah. Mimpi basah itu adalah mimpi yang berkaitan dengan hal-hal yang sesuatu yang seperti itu, yang bersifat
itu ya, seperti hubungan itu, kemudian mengeluarkan sperma. Itu adalah salah satu mimpi basah. Itu yang pada laki-laki. Kemudian ditandainya ini ada jakun di sini. Tuh. Terus suaranya lebih berat, lebih besar, lebih berat. Kayak Eben dulu, Eben ini yang saya kaget ya, suaranya Richard itu dulu seperti ini, kelas 6, beda. Makanya kaget suaranya Alek. Terus kemudian suaranya Eben, kalau Owen masih tetap, suaranya masih belum berubah. Mungkin perkembangannya masih belum sesuai. Itu. Suara bocil. Jadi perkembangan setiap laki-laki yang satu dengan laki-laki yang lain itu berbeda. Misalnya nanti Nando di umur 15 baru tumbuh masa pubertasnya. Mulai keluar jakun, suaranya mulai berat, mulai mimpi basah, dan macam-macam di situ. Ada juga yang sudah kelas 4, misal kayak Alek atau Richard, misal itu sudah keluar jakun, sudah pernah mimpi basah, dan macam-macam di situ. Ya, untuk yang laki-laki. Terus untuk yang perempuan bagaimana Pak, ditandai bagaimana? Yang perempuan yang pertama ditandai dengan proses menstruasi. Apakah di kelas 6 ini sudah melalui proses itu yang perempuan? Saya sudah. Sudah, oke. Nah, kalau sudah melalui proses menstruasi, berarti itu sel telurnya sudah pecah, sudah bisa dibuai, dalam arti sudah mulai matang di situ, sudah pecah. Terus kemudian ada lagi, mulai tumbuhnya payudara. Payudara itu adalah, yaitu payudara itu yang ada di perempuan itu ya. Jangan ketawa, ini serius, pembelajaran lo ya. Remove kamu kok, sampai guyu. Itu ditandai di situ. Terus kemudian ada juga suaranya semakin berbeda, ya, itu perempuan. Nah, di sini dijelaskan ya bahwa untuk melakukan reproduksi itu harus menikah dulu. Di sini dijelaskan harus nikah dulu untuk melestarikan keturunan. Melestarikan keturunan itu misal kalau sudah Nando atau Alek atau laki-laki yang ada di Zoom ini sudah kerja, sudah jadi pengusaha, atau sudah jadi polisi, tentara, guru, atau punya pekerjaan, tiba-tiba kenal yang namanya teman satu, ternyata menikah sama teman satu kelas. Misal ini ya, saya contohkan, Nando sudah dewasa, Melan sudah dewasa, ketemu lagi saat kuliah. Loh, Melan, loh Nando kok tambah cantik, kok tambah ganteng kamu. Akhirnya dia dekat, akhirnya dia WA-an, akhirnya selama-lama akhirnya sama-sama suka, dia melakukan proses pernikahan. Nah, di situ nanti memperbaiki keturunan. Nando sama Melan sudah menikah dan mempunyai anak di situ. Misal ini contohnya gitu. Tetapi sebelum melakukan proses ke situ, biasanya banyak godaan-godaan yang dialami anak-anak muda seperti kalian. Masa-masa pubertas itu masa-masa rasa ingin tahunya sangat tinggi. Nah, di sini juga dilarang. Hindarilah pergaulan bebas dan aktivitas yang menjurus ke pergaulan bebas. Misal, kayak nonton, kemudian membaca, atau hiburan yang berkaitan dengan film pornografi. Karena sangat banyak sekali sekarang, mudah diakses. Ketik di YouTube hal-hal seperti itu akan muncul. Lah itu loh, harus dibatasi. Kenapa kok harus dibatasi? Kalau kalian seringkali melihat seperti itu, rasa imajinasi, rasa ingin tahu, dibekali sama hawa nafsu, dibekali sama bisikan setan, nanti akan muncul gairah-gairah itu karena sudah, apa ya istilahnya ya, kondisi organ reproduksi dalam tubuh kalian itu sudah mulai, apa ya, aktif, dalam arti sudah mulai, apa ya istilahnya, sudah mulai matang. Jadi sudah mulai, apa ya, namanya kayak Alek melihat Michelle cantik sekali, Rek. Aku kok suka ya sama Michelle ya. Misal iki. Terus si Owen melihat yang namanya Gladys. Gladys kok kelihatan manis ya. Aku kok suka ya sama dia ya. Terus Richard lihat Esther. Ternyata teman satu kelasku sekarang manis-manis ya. Aku tak macak lebih ganteng lah. Aku tak motong rambut, potongan undercut, kemudian pakai parfum,
pakai yang rapi biar orang-orang tertarik sama aku. Lah itu sudah mulai menunjukkan di situ. Sudah mulai rasa suka, sudah mulai cinta, sudah mulai ada perasaan-perasaan itu. Yang perempuan juga sama. Tapi yang perempuan biasanya malu-malu. Biasanya ngobrolnya bisik-bisik. Gadis, itu loh, ganteng. Itu loh, aku kok suka ya. Gitu. Biasanya seperti itu. Terus biasanya dalam pergaulan dia itu lebih sering curhat ke teman cewek. Biasanya ke perempuan. Misal yang dekat di sini kan ada 3 perempuannya. Misal Esther sama Melan dekat. Cerita-cerita curhat masalah laki-laki yang dibahas. Itu. Kemudian ditambah lagi yang suka lihat film-film itulah itu nanti rasa ingin tahunya sangat tinggi. Kalau terbablas, istrinya bablas ya istilahnya terlanjur lewat, itu nanti akan terjadi pernikahan di luar nikah, hubungan di luar nikah, bukan pernikahan di luar nikah, maaf, hubungan di luar nikah, hubungan suami istri yang di luar nikah. Jadi kalau bahasa kasarnya bisa hamil. Itu. Kalau bahasa kasarnya bisa hamil. Makanya di sini dituliskan hindarilah berteman sewajarnya, suka sewajarnya, tapi jangan yang menjurus ke hal-hal yang pornografi. Mungkin di sini sudah tahu arti pornografi itu seperti apa. Kayak Owen itu mungkin sudah tahu, Richard, Alex, Nandu sudah tahu hal-hal pornografi, hal yang berbau-berbau seperti Nggak itu. tahu saya, Pak. Nggak tahu, oh ya sudah kalau nggak tahu. Ini hanya sebagai pembelajaran ya, hal-hal yang bersikap seperti itu dihindari. Kenapa? Karena masa-masa pubertas itu masa-masa yang lagi menggebu-gebunya. Kayak saya dulu juga pernah seusia kalian, kalau lihat cewek yang cantik, pasti siul, wiwit. Gitu. Saya juga pernah, seumur kalian, saya juga pernah merasakan, saya juga punya teman perempuan seusia Gladys, Esther, sama Melan, juga pernah. Bagaimana dia cara bergaulnya, bagaimana dia curhatnya, bagaimana, itu tahu di situ. Dan anak perempuan itu biasanya ditandai ketika postur tubuhnya mulai berubah. Itu sudah mulai kelihatan dewasa di situ. Dan itu harus dijaga benar-benar. Ya, saya ingatkan untuk yang perempuan, kalau berpakaian yang tertutup, yang rapi, jangan sampai mengundang laki-laki untuk melihat aurat dalam tubuh kamu. Misal si A badannya sudah kelihatan payudaranya, sudah besar dan macam-macam di situ, pakaiannya ketat. Lah ketika jalan, otomatis orang laki-laki yang melihat pasti akan menatap. Wih gitu. Ini enggak munafik, itu jujur, memang banyak sekali seperti itu. Lah dari hal-hal seperti itulah banyak kejadian hamil di luar nikah. Itu banyak teman-teman dijaga. Kalian punya Tuhan kan? Kalian punya agama. Nah itu agama, nilai-nilai agama itu dipelajari dengan baik. Oke Melan, Esther sama Gladys? Iya, Pak. Di sini soalnya sudah mulai dewasa semua. Nando ini kalau lihat orang yang cantik mungkin kayaknya, wih cantik. Tapi masih malu-malu. Tapi beda kalau sama Alex. Wih misal rek cantik. No. Ya mungkin siapa tahu di Instagramnya sudah di chat. Hai Michelle, selamat malam Michelle. Ya, pernah apa enggak? Dulu, Pak. Dulu berarti kan sudah mulai dewasa. Berarti sudah mulai mengenal suka menyukai. Ya itu maklum, normal bagi saya normal. Jangan sampai laki-laki suka sama laki-laki, itu yang tak ginikan. Jangan sampai perempuan suka sama perempuan. Gini, enggak boleh itu. Ya itu manusiawi, enggak ngelarang saya, cuma ada batasannya. Saya dulu waktu di SD ya cerita sekilas ya, waktu juga sama di apa ya istilahnya dijodoh-jodohkan gitu loh. Hihi. Gitu, misal kayak gini, ih Nando sama Esther, hihi gitu. Nah, misal gitu dalam satu kelas. Ini misal dulu waktu Itu sering, Pak. Apa? Sering? Oh iya, sering tak? Sering. Sama siapa kamu? Sama siapa? Enggak, banyak orang kayak banyak orang. Kayak Terus gitu, Pak. kayak Niko misal nih. Siapa Niko gitu. sama dulu kalau Niko didudukkan sama Esther sama Melan dia sudah menciut. Kalau
sama Nathan juga sih, kalau nggak salah dulu masih ingat saya di kelas 4. Sudah malu-malu itu. Itu dulu ya. Sekiranya seperti itu ya. Terus fungsi plasenta bagi janin. Ini ya saya lanjutkan tadi. Setelah tadi terjadi hubungan suami istri, maka sperma ayah tadi masuk ke dalam sel telur wanita atau ibu. Nah di situ dibuahi, kemudian jadilah ya kamu ini anak. Bahkan yang sampai yang saya hati miris itu sampai digugurkan itu loh. Tahu digugurkan ya? Mungkin Tahu, Pak. ya itu hamil di luar nikah terus digugurkan. Nah itu kan sama seperti membunuh. Dan dosanya sangat besar sekali. Cara membunuhnya juga kejam. Saya jelaskan ya, ini hanya sebagai istri saya tidak bisa tidur. Selama mengandung istri saya tidak bisa tidur, kencang-kencing, minta ininya itu digosok gini-gini terus. Iya, minta diginikan baru bisa tidur. Minta dipijeti kakinya selalu kram. Besok kalau yang perempuan Melan sama Esther akan merasakan di situ ya. Beratnya menjadi seorang ibu itu. Makanya kamu jangan sampai berani ke orang tua. Setelah 9 bulan itu proses melahirkan itu juga taruhan nyawa. Bahkan ada yang sampai bayinya lahir, ibunya meninggal. Bahkan yang ada yang sampai melahirkan dua-duanya, maksudnya ibunya sudah berusaha, ternyata anaknya meninggal, ibunya juga meninggal. Jadi harus itu ya, jangan sampai berani ke orang tua. Terus fungsi plasenta. Plasenta itu adalah ari-ari. Ari-ari itu yang nempel di perut kamu, nempel di di udel. Kalau tahu kalian udel, itu nempel di udel kalian yang di bayi itu nempel di sama itunya ibu. Jadi untuk pembuangan, untuk makanan, nah itu bekasnya ari-ari di udel kami itu bekasnya ari-ari di situ, plasenta di situ. Jadi setelah lahir itu dipotong. Setelah dipotong baru bayi bisa teriak, oe, gitu. Baru bisa setelah dipotong. Itu saya tahu, benar-benar tahu karena saya kemarin waktu istri saya melahirkan saya dampingi. Saya gendong anaknya masih kecil, kayak kucing tapi masih kecil gitu. Itu saya dampingi di sebelahnya, prosesnya itu seperti apa. Setelah lahir anaknya dipotong itu, kemudian dikasih alkohol, ya di udel itu. Itu. Kemudian plasentanya itu dimasukkan dalam kendi terus dikubur. Tuh. Nah ini ya, itu adalah salah satu fungsi plasenta bagi janin. Terus tugasnya itu halaman yang itu loh. Yang ada ABC itu halaman berapa? Yang sebelahnya itu loh. Halaman 6, Pak. Halaman 6 sampai yang baliknya itu halaman berapa? Baliknya kosong, Pak. Kosong. Yang ABC halaman 6. 7, Ada, Pak, ini, Pak. Yang C, Pak. 6, 7, 8 ya. Berarti saya tulis di chatting. Ya. Tugasnya, everyone. Tugasnya halaman 6, 7, dan 8 serta pembelajaran. Pak, 8 itu nggak ada. Oh, enggak ada. Ada soalnya, Pak. Enggak ada ya, berarti 6 itu aja, bukan. Cuma mari beraktivitas Apanya? satu aja. Enggak apa-apa, yang itu aja. Pokoknya penugasannya di pembelajaran 1 dan pembelajaran 2 ya, yang ada soal-soalnya ya. Oke? Iya, Pak. Oke, itu aja ya. Kiranya pembelajarannya seperti itu diinfokan ke teman-teman. Mohon maaf jika ada salah kata dari saya. Saya tutup ya, dipimpin dengan doa, minta tolong dipimpin doa Gladys. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, mengakhiri Zoom ini. Tuhan Yesus, Ya, siapa yang pimpin doa? mari kita berdoa. Tuhan Yesus, ingin mengakhiri ini Tuhan. Berilah aku kami hari ini. Kita juga kami yang Sudah, sampai jumpa ya. Belum meninggalkan ruangan. Pak, Ya, tugasnya Pak. ya enggak kedengaran. Apa? tugasnya dikumpulkan sama siapa?
ke saya. Gini, besok Bagus. dibahas bersama. Nanti Besok dibahas dikirim pakai bersama. foto ya, Pak? Meskipun tidak difoto, pokoknya benar-benar mengerjakan tugas. Besok dibahas Oke. bersama. Oke? Iya, Pak. Ya, Iya, Pak. terima kasih. Oke, Oke. sampai jumpa. Jangan Terima lupa kasih, buat Pak. bakat dan minat tadi. Bakat dan minat tadi ya. Enggak, Owen. Masih lama. Wan tak remove loh, keluar.